Tuhan memberkati, terima kasih. Selamat hari Minggu, Shalom. Saudara-saudara, oleh anugerah Tuhan kita boleh bersekutu kembali, ada berkat di dalam persekutuan, 2 atau 3 orang berhimpun karena nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, kekuatan pasti dapat, Tuhan hadir, kemenangan pasti terjadi. Saya belum pernah dengar ada orang berkata begini, Pak tadi kami lagi cerita-cerita orang dan iman saya timbul. Tidak ada saudara-saudara ya, Pak tadi lagi kami ngomong-ngomong orang lain dan saya mengalami damai sejahtera. Tidak ada, jengkel iya, ya marah iya, tapi kalau kita bicara tentang Tuhan, saudara mengalami kehadiran Tuhan dan itu memberikan kita damai sejahtera yang luar biasa. Terima kasih buat kesetiaan saudara dalam melayani Tuhan dan tadi malam saya baru sampai kurang lebih jam 1, saudara-saudara dari Lereh ya. Saya hitung di kilometer kira-kira hampir 200 kilo. Bukan karena jaraknya, tapi karena jalannya, saudara-saudara ya. Jadi itu waktu yang diperlukan untuk menempuh jalan yang rusak itu kurang lebih 4-5 jam, saudara-saudara ya. Jadi saya bersyukur tadi malam habis KKR, panitia tidak siapkan makan, saudara-saudara ya. Sebab kalau makan kita bisa lebih lama. Saya bersyukur sekali, akhirnya saya bilang, ayo yang mau ikut saya, karena ada yang mau turun di Sentosa, ada yang mau turun di Genyem. Ayo buru-buru, saya tidak sulit panggil mereka karena tidak ada yang mau diringkas-ringkas, tidak ada yang bilang, tunggu saya masih makan, saudara-saudara ya. Nah, kita langsung jalan. Dan hujan, saya hitung kita jalan jam 9 malam sesudah ibadah KKR. Dan saya pikir tambah 5 jam, jam 2 sampai, saudara ya. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau perjalanan panjang itu saya pakai kesempatan untuk berbicara dengan Tuhan. Karena di dalam Mazmur 23 itu ada 2 sesi. Yang pertama berbicara tentang Tuhan, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku, Ia membaringkan aku, Ia membimbing aku, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Iya, berbicara tentang Tuhan. Jadi di dalam setiap kegiatan kita berbicara tentang Tuhan. Nah saya ini tiap kali khotbah berbicara tentang Tuhan. Tiap kali memimpin ibadah berbicara tentang Tuhan. Saya juga harus berbicara dengan Tuhan. Ayat 4 mulai. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Engkau berbicara dengan Tuhan orang kedua ya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah kebajikan dan kemuliaan belaka akan kita. Aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi 1-3 berbicara tentang Tuhan, 4-6 berbicara dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, saya kaget juga ketika saya download Alkitab audio, ternyata yang ngomong sekarang bukan orang Indonesia, orang Barat. Jadi kepada Nia, bukan kepadanya itu kepada, kacau lah pokoknya. Dia pakai spelling Inggris. Saya bilang ini perlu roh kudus untuk bisa mengerti bahasa baru nih saudara-saudara. Karena hampir seperti bahasa roh. Nah saya pakai akhirnya, saya sendiri yang mengucapkannya saudara ya. Saya baca kitab-kitab yang sulit, Imamat ya, Sefanya, Hagai, yang jarang-jarang dibicarakan. Saya soal mengerti nanti, tapi yang penting kita tahu, karena di dalam Yohanes 14, salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah mengingatkan. Semua bilang mengingatkan. Kalau mengingatkan pernah ketemu, pernah dengar, pernah alami, pernah tahu, itu diingatkan saudara-saudara. Jadi Tuhan bisa pakai firman masa lalu untuk membangkitkan iman hari ini. Oh ya, saya pernah dengar, jadi firman masa lalu bisa dipakai Tuhan untuk membangkitkan iman hari ini. Dan mengajarkan. Mengajarkan itu sama sekali belum tahu dan itu diajarkan kepada kita. Saya ingat ada seorang yang masuk sekolah Alkitab karena kerinduan untuk melayani tinggi sekali. Masalahnya dia buta huruf sudah. Jadi bagaimana dia mau khotbah kalau dia tidak tahu baca. Dan dia lihat semua orang bisa baca, dia tidak tahu baca. Kemudian dia bilang, Tuhan saya tahu Yohanes 14 juga masih berlaku buat saya. Tuhan bisa ajar saya bagaimana membaca sementara usianya sudah cukup tua untuk mulai dari SD saudara-saudara ya. Dan akhirnya dia doa, pas saya ingat waktu itu dia doa berpuasa minta Tuhan hikmat supaya saya bisa baca. Pada hari yang ketiga saudara-saudara dia kaget. Dia bisa membaca Alkitab dan hari ini khotbahnya saudara-saudara. Saya kadang-kadang cemburu karena jaga yang ngomongnya saudara-saudara ya. Saudara-saudara, Tuhan berfirman. Wih, artikulasinya keren habis saudara-saudara ya. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan dia bisa mengajarkan apa yang saudara tidak tahu. Jadi inilah fasilitas yang Tuhan siapkan bagi kita dan mari kita mulai.
Kita bisa memuji Tuhan karena Tuhan lebih dulu memuji kita. Kita bisa menikmati berkat Tuhan karena Tuhan lebih dulu memberkati kita. Sebab segala sesuatu dimulai dengan Tuhan. Ada 3 kata yang memulai Alkitab kita, pada mulanya Allah. Saudara-saudara ya, pada mulanya Allah. Ketika semua dimulai dengan Allah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bumi gelap gulita, pekerjaan gelap gulita, hidup gelap gulita. Tapi kalau pada mulanya Allah, terang Tuhan pasti akan terbit. Karena di mana ada kebenaran, di sana akan tumbuh damai sejahtera. Dan ketika terang Tuhan disingkapkan, maka tempat itu menjadi terang. Kadang-kadang saudara ketika cari kunci mobil, pasang saklar lampu, begitu lampu menyala, bukan cuma kunci mobil yang ditemukan, bahkan barang-barang lain yang sudah lama sudah tidak cari. Ternyata barang ini ada. Nah, di dalam terang itu semuanya tersingkap, saudara-saudara ya. Jadi ketika terang Tuhan datang, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan pun Tuhan siapkan bagi kita semua. Pada mulanya lah. Jadi Bapak Ibu, kita bisa menikmati berkat Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kita. Nah, saya sudah memberikan saudara kebenaran-kebenaran yang dibagikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan ini akan saya angkat menjadi intro ya, bahwa kita ini jadi orang benar bukan karena kebenaran atau karena perbuatan kita, tapi karena ketaatan Yesus Kristus. Ya, Roma 5 ayat 17, 18, 19, karena satu orang kita semua jadi orang berdosa, tapi karena ketaatan Adam yang terakhir satu orang, kita semua jadi orang benar. Saya ini benar karena ketaatan Kristus. Ya, oke. Pelan-pelan saudara. Yesus tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berdosa. Tapi dia harus dihukum di kayu salib karena dia mengambil dosa kita. Dia tidak pernah berdosa, tapi dia mengambil dosa kita. Dia menjadi berdosa. Pertanyaannya, bisakah orang yang tidak berbuat dosa menjadi berdosa tanpa berbuat dosa? Bisa, karena dia mengambil dosa kita. Yesus tidak berbuat dosa, tidak pernah berdosa, tapi dia menjadi berdosa karena dia mengambil dosa kita. Oke, pertanyaan kedua. Bisakah orang berdosa menjadi benar tanpa berbuat kebenaran? Bisa, karena kita mengambil kebenaran dari Kristus kepada kita. Karena ketaatan satu orang, maka semua kita, 18 terus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nah, ayatnya naik ke 17 dulu, sudah bisa lihat. Kalau saudara mengerti prinsip ini, maka saudara lihat kita akan hidup dan berkuasa. Coba lihat di ayat 17 itu, sudah akan hidup. Nah, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Kali itu saya baca dari tengah, ya, dari awal saja. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, semua bilang akan hidup. Perasaan yang sumati hidup, hikmat yang sumati hidup, ingatan yang sumati hidup. Jadi saudara-saudara, kalau kau sekarang ini punya gejala, taruh kunci di dapur, cari di ruang tamu, jangan bilang memang sutua. Bilang, sapu otak akan hidup kembali. Kalau Musa 120 tahun, matanya belum surut, kekuatannya masih mantap lagi saudara-saudara ya. Tidak pikun saudara-saudara ya, saya juga punya Tuhan yang sama seperti Musa. Jangan bilang begini, memang sutua apa, fungsi otak semulai lemah. Itu tidak ada ayatnya saudara-saudara ya. Yang ada ayatnya, yang kau membaharui kekuatanku seperti Raja Wali pada masa mudanya. Si Kaleb itu harus mengalami hukuman bersama-sama dengan orang-orang hukuman itu. Karena voting dong kalah, 12 mengintai 10 memberontak, cuma 2 yang benar, akhirnya kalah. Kadang-kadang saudara jadi korban orang-orang terlaku di kantor. Kau jadi korban orang-orang yang jadi kantor. Saudara, tenang saudara, Tuhan punya berkat tidak akan hilang buat saudara. Untuk sementara mereka harus mengikuti hukuman. Tapi saudara, Kaleb berkata begini dalam Yosua pasal 14, aku sekarang umur 85 Yos. Maksudnya Yosua kadang-kadang disingkat Yos, saudara-saudara ya. Karena ya itu orang Ambon tuh paling suka singkat-singkat ya. Aku sekarang berumur 85 Yosua, dan dengarkan, saya masih sama kuat seperti waktu umur 40, waktu mengintai negeri ini. Artinya apa? Umur bertambah tapi Tuhan pelihara kekuatan mereka. Tidak akan hilang. Amin. Kita ini jadi korban gara-gara dondong itu semua, terlaku semua itu. Jangan bersungut-sungut, maju saja karena Tuhan tetap ada di dalam setiap situasi saudara. Tuhan tetap ada dalam setiap musim hidup saudara. Jadi percaya bahwa mayoritas itu bukan menentukan nasib saudara, tapi sendiri bersama dengan Tuhan lebih daripada pemenang.
Ini semua suruh begini nih. Semua suruh main tilep, tinggal saya sendiri masih jujur nih. Anyut saja saudara, jangan. Tetap percaya firman Tuhan saudara ya. Tetap percaya karena berkat Tuhan lah yang buat kaya supaya tidak akan menambahinya. Artinya apa? Kalau itu berkat Tuhan, he adds no trouble. Bahasa Inggrisnya tidak ada masalah di dalamnya. Kalau itu berkat Tuhan, toko makan enak, tidur nyenyak, tidak pikir-pikir, tidak ada polisi yang kejar kau, KPK kejar kau, kejaksaan, tidak ada. Karena itu berkat Tuhan. Dan ujungnya pasti selamat. Mazmur 127, berkat Tuhan pangkal selamat. Nah, kembali kepada Roma tadi, engkau akan hidup, ya kasih yang mati hidup, hubungan yang mati hidup kembali. Dan berkuasa. Ucapkan sesudah saya hidup dan berkuasa. Tuhan berjanji kepada orang-orang yang percaya kepada Dia, siapa yang percaya kepada Yohanes pasal 1 ayat 12 akan diberikan kuasa, semua bilang kuasa. Di dalam Alkitab ada dua kata kuasa, yang pertama exousia, yang kedua dunamis. Di dalam Roma, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa, itu dunamis. Dan dua-duanya diberikan kepada kita. Sudah tahu, exousia itu bukan ditinjau dari sudut kemampuan fisik. Saudara, mobil Innova yang saudara kendarain itu ada 2 cc-nya. Kalau yang bensin itu 2,0, 2000 cc. Kalau yang diesel itu 2,5, 2500. Kalau mobil Xenia Avanza yang sudah punya itu 1200 cc. Kalau motor NMAX itu 100 berapa? 155 sudah ya. Ini pendeta juga hafal cc sudah ya. Karena memang ada kaitan dengan ini yang saya mau sampaikan, ini exousia. Nah, saudara-saudara, mobil Suzuki Carry pickup itu 1,0, 1000 cc. Dan dia bisa muat 1 ton barang. Jadi kalau semen 50 sak dia bisa muat 20 kira-kira sudah ya. Itu 1 ton. Lalu mobil Carry yang bisa muat 1 ton ini lewat di jalan, tiba-tiba ada polisi yang baru tamat sekolah, pangkatnya paling rendah. Tapi dia ditugaskan di jalan dengan atribut polisi lalu lintas, saudara-saudara. Waktu dia angkat tangan, maka mobil yang 1000 cc ini harus berhenti. Walaupun polisi ini disuruh pikul 100 kilo tidak kuat. Mobil ini 1000 kilo masih bisa jalan. Tapi dia bisa menghentikan mesin dengan tenaga 1000 cc hanya dengan mengangkat tangan. Itu namanya exousia. Wibawa. Amin. Jadi kau jangan pikir setan berkuasa lebih besar dari kau. Terhadap apa dia, makanya jangan terlalu banyak bicara setan, bicara Tuhan. Setan itu terhadap apa, saudara-saudara ya. Di sini nih. Nah saya baru pulang dari sana, saudara. Itu dong bicara sembarang-sembarang, saudara ya. Nah karena apa? Itu ditanamkan sejak kecil. Makanya saya bilang begini, saya dapat kesempatan waktu mereka, saya kesempatan saya bilang buat mereka. Karena tiap kali kalau saya mau jalan, Pak nanti kalau di tengah jalan mau kencing, permisi ya Pak ya. Saya bilang permisi sama siapa, ke setan paling bodoh tuh setan di kelapa sawit. Karena siapa yang dia mau goda, karena pekerjaan setan itu penggoda. Dia mau goda siapa? Setan itu di gereja. Betul tidak? Pas kalau lagi dengar khotbah setan bilang, scroll Facebook ada berita menarik tuh. Kopu teman lagi upload kopu status itu. Langsung firman Tuhan dicuri saudara-saudara ya. Pulang saudara tidak mengerti. Jadi setan itu bukan di kelapa sawit. Apalagi di kubur, dia mau goda siapa? Itu baru ada orang Kristen mau pergi ke kubur. Permisi sama siapa? Astaga, bilang kiri kanan kau sudah dengar itu. Stop permisi. Nah, saudara-saudara, memang kita mesti kasih tahu, tidak ada apa-apanya dia. Jadi kemarin kita bicara tentang Tuhan yang besar, dia nggak ada apa-apanya. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan sudah berikan kita kuasa untuk menang. Jadi musuh gak apa-apa. Dalam nama Yesus, sorry. Saya salah masuk ya. Kenapa? Karena dia pasti tunduk ketika kita berbicara dalam nama Yesus. Amin. Saudara, nama itu punya pengaruh. Waktu saudara masih bujang, saudara pun nama mungkin tidak terkenal. Tapi ketika sudah menikah dengan seorang suami yang punya nama, punya kuasa, sama siapa? Saya istrinya paling. Silakan. Semua berbeda. Cuma karena nama daripada suami yang dia sandang itu, saudara. Nah ini ada nama Yesus yang lebih hebat dari semua penguasa, lebih hebat dari segalanya. Sekali disebutkan surga, bumi, di bawah bumi semua bertelut. Makanya kita punya kuasa lebih besar. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang bukan karena kita, tapi karena nama yang diberikan kepada kita. Yaitu nama Yesus. Haleluya. Jadi kita jadi orang benar bukan karena kebenaran kita, tapi karena ketaatan
Kristus. Jadi kalau hari ini saudara berbuat benar, bukan untuk mendapatkan kebenaran, tapi karena sudah dibenarkan. Hari ini kalau saudara melayani Tuhan, bukan untuk dapatkan perkenanan, tapi karena sudah mendapatkan perkenanan. Haleluya. Hari ini kalau saudara menabur, bukan supaya mendapatkan berkat, tapi karena sudah diberkati. Ini konsep yang berbeda dan saya mengajarkan saudara-saudara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tambah, tidak kurang, inilah perbuatan Tuhan bagi kita. Makanya kita bisa nyanyi lagu ini lama sekali saudara ya, ini C. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Dari depan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dicelik. Apa? Perbuatannya bagiku. Perbuatannya bagiku. Bukan perbuatan kita, perbuatannya. Bahasa Inggris bilang, it was the Lord has done for me. Dia yang mengerjakannya. Itu sebabnya saudara, sadarlah hari ini. Semua yang ada pada kita hari ini, karena dimulai dengan Tuhan lebih dulu. Mengasihi lebih sungguh. Kenapa kita bisa mengasihi lebih sungguh? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Ya, karena Tuhan lebih dulu. Sudah tidak mungkin mengasihi kalau Tuhan tidak lebih dulu mengasihi kita. Nah, kita masuk pelan-pelan dan sekarang kita pergi ke Kejadian pasalnya yang ke-26. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan bagi saudara hari ini, teruslah berbicara tentang Tuhan dan bangunlah hubungan dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Tuhan sangat rindu untuk berbicara dengan kita. Jadi ingin mengingatkan saudara sekali lagi bahwa Tuhan yang memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya adalah setia. Jadi ide untuk bersekutu dengan saudara itu bukan saudara punya ide, tapi Tuhan punya ide. Berarti dia yang panggil kita. Artinya bukan kita yang hadir bagi Tuhan, tapi Tuhan yang hadir bagi kita. Kalau kita dengar Bapak Gubernur akan datang di gereja, saudara-saudara ibadah jam 8, jam 7, kita semua sudah datang. Kita hadir bagi Gubernur. Begitu Gubernur datang, sedih hadirin dipersilakan berdiri, karena Gubernur akan memasuki ruangan ibadah. Ya, tapi saudara-saudara, kalau Gubernur datang jam 7, kau datang jam 8, berarti Gubernur hadir bagiku. Gubernur yang berdiri waktu kau datang, saudara. Itu Gubernur hadir bagiku. Nah, Allah itu bukan, Tuhan tuh, kita bukan hadir bagi Tuhan, tapi Tuhan hadir bagi kita. Makanya di Kidung Jemaat kita nyanyi, Allah hadir bagi kita. Bukan kita hadir bagi Allah. Dia yang manggil kita dalam persekutuan dengan anaknya setia. Coba tayangkan 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-9 ya. Ya. Ini sama juga wals tapi di F dia. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang deras. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami. Oh curahkan kurnia. Jadi Tuhan hadir bagi kita. Saya baca dulu dong lama di belakang ini. Ya, 1 Korintus 1 ayatnya. Oh sudah. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya. Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Dia hadir bagi kita. Jadi kau baru siap-siap, masih pakai bedak, Tuhan sudah tunggu kau di sini.
Begitu kau datang, Tuhan berdiri menyambut kau karena dia hadir bagi saudara. Bukan saudara hadir, itu sebabnya kalau kita bisa menghormati Tuhan, karena Tuhan telah lebih dulu menghormati kita. Kalau ada anak buah hormat komandan, wajar, normal, biasa. Tapi kalau ada raja di segala raja menghormati anak buah kayak kita ini, cuma Tuhan yang bisa lakukan. Makanya orang-orang di dalam Tuhan tidak sulit menghormati orang kecil. Karena bos besar kita juga hormati kita yang terhadap apa ini. Saya cerita buat saudara, saya ingat satu waktu ada anak sekolah minggu ketemu saya, dia bilang panggil, Nobel. Saya bilang kurang ajar nih anak ini. Dia tak tahu siapa saya ini ya. Saya pun nama ada bikin baliho, saya diundang. Ini ku sapa? Tiba-tiba saya ingat Filipi 2 ayat 5, 6, 7, 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan percaya yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam tidak mempertahankan kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan. Saya ini, itu ayat mengubah saya lewat anak ini. Saya berlutut, hampir saya panggil dia, iya kakak. Hampir saudara-saudara ya. Ya, karena sampai hari ini saudara berdoa kepada Tuhan Yesus yang punya segalanya, Ia yang menciptakan segalanya, Tuhan yang punya semuanya. Coba ini Tuhan yang punya semuanya ini. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mula keagungan dan Nah itu kira-kira dia yang punya semuanya, itu ada ayatnya. Lalu kalau kita berdoa, Yesus, Tuhan Yesus tidak bilang begini, hormat sedikit kah, saya ini yang punya semuanya. Pakai bro kah, pakai om kah, pakai kawan kah. Tapi kita panggil Yesus dan dia tidak tersinggung. Kita ini belum ada apa-apa, baru disebut nama saya. Terhadap hormat dia Yesus. Dia tertahu siapa saya ini. Makin saudara pertahankan makin hilang. Tapi kalau saudara kehilangan karena Tuhan, saudara akan mendapatkannya. Amin. Itu yang saya cerita minggu lalu, bagaimana cara menangkap monyet di Afrika. Ya, para penangkap membawa kendi ke hutan, dan mulut kendi itu hanya cocok ukurannya pas dari tangan monyet yang masuk. Di dalamnya dikasih kacang. Waktu monyet ini cengkram kacang, dia ingin menyelamatkan nyawanya, tapi dia tidak mau lepaskan kacangnya. Dengan mudah dia ditangkap. Barang siapa yang mendapatkan kehilangan, barang siapa yang melepaskan akan mendapatkannya, saudara. Jadi saudara, jangan tahan-tahan, jangan pertahankan. Biar begini saya masih ada harga. Mau pasang harga berapa? Tuhan saja robek depo harga, depo nilai. Kau mau pasang harga berapa? Pertama kali saya datang di Jayapura, saudara, zaman itu semua produk yang ada di supermarket, dia punya daftar harga tuh masih belum yang potong-potong itu. Saudara tahu sekarang kan kalau kita robek kan hancur dia tuh, dulu tuh masih utuh. Saya menyaksikan satu pemandangan yang tidak biasa. Ada orang-orang dong sibuk sana, bukan pilih barang. Kasih tukar di harga, saudara-saudara ya. Jadi yang harga 100.000 dia pindah di 5.000, yang 5.000 dia pindah di 100.000, saudara-saudara. Jadi waktu dia pergi ke kasir, kasir bayar, kasir cuma bilang 5.000, tapi barang itu bernilai 100.000. Makanya ada oma yang bilang sama cucu, aduh cucu sekarang ini oma bawa uang 100.000 terbawa pulang apa-apa. Memangnya semahal? Bukan, CCTV di mana-mana. Nanti kau terjemahkan sendiri, saudara ya. Nah, segala sesuatu dimulai dari Tuhan, dan kalau Tuhan yang memulai, hidup kita ini ada musimnya. Ada musimnya. Saya tidak bilang seperti dunia bilang ada seperti roda. Tidak. Ada. Karena kalau roda kadang di atas kadang di bawah itu kurang terlalu alkitabiah. Tapi saudara di dalam Mazmur 139 itu seluruh berubah, tetapi kehadiran Tuhan tidak berubah. Dan kehadiran Tuhan itu tetap membuat kita bukan di bawah, di atas. Walaupun secara fisik, secara status mungkin kita tidak dianggap. Tapi secara spirit, secara semangat kita orang yang menentukan kemenangan. Bisa bilang amin?
Secara penampilan, secara fisik, Daud dilecehkan, tidak masuk nominasi. Tapi secara panggilan, secara pilihan sorga, dia menentukan nasib Israel. Bukan cuma rumahnya, bukan cuma bangsanya. Secara fisik Yusuf dibombe oleh saudara-saudaranya, diiri hati oleh saudaranya. Tapi secara rohani dia disiapkan untuk memelihara nasib satu bangsa, bukan cuma dirinya. Jadi saya tidak percaya yang naik turun, tidak. Mau dibawa karya, tidak masalah. Yang penting Tuhan ada, saudara tetap orang yang paling kuat. Bukan karena saudara, tapi orang lebih daripada pemenang. Bukan cuma pemenang, lebih daripada pemenang. Sama-sama katakan saya lebih daripada pemenang. Sudah menang, haleluya. Ini lebih daripada pemenang. Kan cerita saya sudah sampaikan buat saudara, apa itu lebih daripada pemenang. Sederhana saja. Tiba-tiba saya akan bertinju dengan Manny Pacquiao. Orang Manado bilang Manny pakai-pakai, saudara-saudara ya. Karena semua dia skala yang besar-besar kayak golat pun dia hajar, saudara-saudara ya. Wah, dibayarannya 1 miliar. Dia latihan 3 jam, saya latihan 3 tahun. Karena dia petinju profesional. Dan dia punya kekuatan di tangan kiri. Satu kali dia hajar tangan kiri bisa tampias. Kadang-kadang tersampai 2 ronde orang sudah jatuh dengan deput tangan kiri itu. Dan saudara-saudara, pertandingan dimulai. Ronde pertama dia cuma main-main tangan kanan, saya pipi kiri pecah. Ronde kedua dia main-main tangan kiri, saya pipi kanan pecah. Ronde ketiga dia main-main tangan kanan, saya mata kiri pecah. Ronde keempat lalu dia main tangan kanan, saya mata kanan saya mata kiri pecah. Ronde kelima, mata kabur, pipi pecah-pecah. Tapi sebelum mulai saya bilang, Tuhan, seperti Simpson berdoa, kasih kekuatan saya kali ini saja. Supaya dia tahu saya Tuhan luar biasa. Tuhan jawab, saudara. Dalam keadaan mata lihat samar-samar. Saya dapat kekuatan, saya hajar dia kaget. Sampai terakhir, di ronde terakhir, wasit angkat sapu tangan. Pemenangnya pendeta Nobel, tapi hampir jatuh, saudara ya. Karena suruh sempoyongan luar biasa. Tapi dikasih medali, dikasih uang. 1 miliar rupiah. Pulang ke rumah istri saya tanya, kok dari mana nyonyor ancur kayak begini bertinju lawan siapa yang menemukan kau tandingan? Jangan dulu marah, dapat hadiah. Hadiah apa? 1 miliar, mana? Saya kasih tunjuk cek. Dia ambil cek isi di dompet. Dia lebih dari pemenang, saya pica-pica dia yang dapat ceknya, saudara ya. Dia lebih daripada pemenang. Karena yang hancur-hancur saya, yang terima ceknya dia. Nah 2000 tahun lalu Tuhan nyonyor hancur-hancur di kayu salib. Hari ini kita yang terima ceknya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Makanya tidak salah Roma 8 ayat 37. Dalam semuanya. Bisnis, keluarga, hubungan, kesehatan, dalam semuanya. Semua bilang semuanya. Roma 8:37 mana? Dalam semuanya kita lebih. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh hikmatmu, oleh disiplin ilmumu, oleh sarjanamu, bukan. Oleh Dia. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, kita tidak bisa memaksakan bagaimana orang harus bersikap kepada kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana bersikap kepada orang itu. Ini pun lebih daripada pemenang. Bukan cuma pemenang. Saya pernah ketemu orang yang tidak mau kasih muka buat saya. Kalau saya datang, dia langsung buang muka. Saya putar belakang cari dia muka, saya bilang, Shalom. Saya tidak bisa memaksakan bagaimana dia harus bersikap kepada saya. Tapi saya bisa memilih bagaimana bersikap kepada dia. Karena pilihan ini juga yang dibuat oleh Tuhan. Tuhan tidak paksa bagaimana kita harus baik-baik dulu kah. Tapi dia mati waktu kita berdosa. Waktu kita masih kurang ajar. Roma 5 ayat yang ke-8. Waktu kita masih berdosa, ia telah mati bagi kita. Dia memilih untuk mengasihi kita. Tuhan tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita karena kita punya kepelangin. Tuhan tidak untung kalau menyelamatkan kita. Dan ketiga, Tuhan tidak rugi kalau dia tidak menyelamatkan kita. Tapi dia memilih untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Sudah tidak bisa paksa bagaimana orang harus bersikap. Kalau kau baik, saya baik. Kalau kau kurang ajar, saya lebih jahat dari kau. Tidak. Saya pernah ketemu orang yang kayak rival begini. Tidak mau salaman sama saya. Bukan contoh, maksudnya dia bersikap memang lagi begini, sudah-sudah ya. Tiap kali ketemu saya langsung dia kancing tangan. Betul? Saya cari tangannya, saya masukkan tangan. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lebih dari pemenang. Kenapa? Karena nilai saya bukan ditentukan oleh apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Lebih dari oleh Dia. Bilang kiri kanan, saya mengerti sekarang. Haleluya. Berapa banyak saudara habis berdoa tiba-tiba yang saudara alami,
di luar dari ekspektasi saudara. Jangan-jangan Tuhan sedang menjawab doa saudara, cuma bukan seperti caramu, tapi cara Tuhan. Amin. Kalau orang sakit kita tumpang tangan dalam nama Yesus. Tuhan bilang tumpang tangan orang sakit sembuh. Tapi Tuhan terbilang tumpang tangan orang tukang marah jadi sabar. Tidak ada saudara-saudara ya. Yang namanya karakter perlu proses. Jadi begitu saudara bilang, Tuhan saya ini kurang sabar. Tuhan tolong kak. Begitu amin, istri macam-macam, suami macam-macam, anak dengar-dengaran. Ini kenapa semua jadi merontak ini? Tanpa sadar, Tuhan lagi jawab kupu doa itu. Karena kau tak mungkin sabar kalau terhadap orang yang macam-macam di dalam kubu hidup. Kasih tahu di kiri kanan, kau sudah dengar itu. Jadi kau jangan basmi orang-orang yang kayak begini, saudara. Jangan basmi, karena mereka adalah jawaban doa yang Tuhan kirim buat kau. Supaya akhirnya kau jadi orang yang sabar. Haleluya. Pendeta yang punya sekretaris jago sekali. Baru kasih konsep, selesai Pak. Wih mantap. Satu waktu saudara-saudara pendeta ini bilang begini, Tuhan saya ini mengajar, membagikan firman Tuhan, tapi saya ini orang yang kurang sabar. Tuhan tolong kak. Karena ada orang mengkhotbahkan apa yang dikerjakan, tapi ada orang yang mengerjakan apa yang dia khotbahkan. Itu beda. Kalau orang itu mengkhotbahkan apa yang dikerjakan, dia kerja dulu baru khotbah. Tapi kalau orang mengerjakan apa yang dia khotbah, berarti khotbah dulu baru kerja. Tanya kiri kanan, kau tipe yang mana? Tapi Tuhan Yesus kurikulumnya, kerja dulu baru ajar. Kerja dulu baru ajar. Kisah Rasul 1 ayatnya yang pertama. Kisah Rasul 1 ayat 1. Ini kurikulumnya Tuhan Yesus. Makanya sekolah yang banyak praktek tuh anak-anak lebih pintar daripada yang banyak teori. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu, sambung sama-sama, yang dikerjakan dan bukan diajar baru dikerjakan, tapi dikerjakan dan diajarkan, praktek baru teori, praktek baru teori, praktek baru teori. Cari sekolah-sekolah unggulan, prakteknya lebih banyak. Ini nih, kurikulum Tuhan Yesus nih. Jadi kalau sekolah sekarang bikin begini, sebetulnya niru di Alkitab ini. Apa yang diajarkan, apa yang dikerjakan, dan diajarkan. Ini Lukas yang tulis. Jadi prinsipnya Tuhan Yesus itu kerja dulu. Nah ini pendeta bilang, saya kurang sabar, Tuhan tolong. Tiba-tiba sekretarisnya yang pintar ini cuti karena mau melahirkan. Cari, akhirnya dapat. Satu sekretaris yang mengetik dengan 11 jari. Sudah tahu 11 jari? Pakai 2 jempol. Baru mau cari kepada itu bisa berapa detik? Itu dia berdoa, Tuhan, kenapa kirim sekretaris bodoh kayak begini? Aduh Tuhan. Lalu Tuhan jawab dengan lembut, katanya minta sabar. Saya sudah jawab ini kupu pergumulan, ku bersungut-sungut. Oh ya Tuhan, terima kasih, aku berkati sekretaris ini. Pakai dia dalam kebodohan terus untuk mengerjakan kesabaran di dalam saya. Jadi tanpa sadar Tuhan sudah kirim jawaban, cuman kita tidak mau karena bukan konsepnya kita. Padahal kita berdoa, doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di hari itu kita balik. Di sorga seperti di bumi. Sesuaikan dengan saya dong, bukan Tuhan. Saya menyesuaikan dengan engkau, tapi Tuhan kau menyesuaikan dengan saya. Itu doa Bapa kamu saudara-saudara ya, bukan doa Bapa kami. Di bumi seperti ya sudah dalam segala keadaan. Makanya saya sudah khotbah saudara, hati-hati dengan persoalan pergumulan. Tidak semua datang dari setan. Sampai setan pernah bertemu dengan Tuhan, bilang Tuhan saya ini stres juga kenapa? Yang bukan saya bikin pundong usir-usir, saya bukan saya yang kerja ini. Nah saudara baca di Mazmur 139, itu Tuhan mengurung aku dari depan, dari belakang. Kita bisa usir, pergi, ini halangan. Padahal itu Tuhan. Coba lihat Mazmur 139, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ini semua melenceng ini, yang saya siapkan ini ya Tuhan bawa, jadi saya tahu Tuhan punya kebutuhan buat saudara. Mazmur 139 ya. Mazmur 139. Untuk pemimpin Tuhan Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. 2. Laju. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. 3. Engkau memeriksa aku, semua bilang memeriksa. Jadi sebelum kau berjalan Tuhan periksa. Saya ingat ada seorang anak sudah pelupa luar biasa. Kadang-kadang bilang, Papa selamat pagi saya mau pergi sekolah.
Papanya ketawa, anak kau belum pakai sepatu. Saudara. Oh iya lupa. Saudara. Besok lagi, papa saya mau pergi sekolah. Siap. Anak kau masih lupa pakai celana seragam. Oh lupa saudara. Dua anak ini berusaha, pokoknya saya tidak akan, dia bikin detail-detailnya. Pakai checklist. Sepatu sudah, sendal sudah, topi sudah. Kadang-kadang topi juga bisa lupa. Lalu dengan keyakinan penuh, satu hari dia bangun dulu. Papa, selamat pagi siap. Saya sudah siap pergi sekolah. Semua atribut lengkap. Tapi papa yang bilang, anak, ini hari Minggu loh anak lo. Ternyata hari dia lupa saudara-saudara ya. Tadi atribut lupa, ini hari yang dia lupa saudara-saudara. Nah, engkau memeriksa, Tuhan periksa. Semua bilang Tuhan memeriksa. Jadi sebelum engkau melakukan perjalanan, saya percaya Tuhan juga ikut periksa bersama-sama. Lalu berjalan dan Bapak-bapak yang pergi dinas ke Jakarta, kasih tinggal istri di Jayapura, sebelum kau tidur di hotel di Jakarta, Tuhan periksa. Ada tidur dengan siapa dia ini? Jadi istri-istri tenang saja, terus stres. Papa, Tuhan berkati ya, jangan lupa Tuhan periksa papa tidur ya. Ya, tenang saja, biar handphone mati kau bahagia. Tenang saja. Kenapa? Firman Tuhan so ikuti ya, saudara saya. Tuhan memeriksa waktu engkau berjalan dan berbaring. Lah ayat selanjutnya, lihat. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ayat yang berikut. Dari belakang, semua bilang dari belakang. Siapa sini yang maju kena, mundur kena? Ada? Ini nih. Belakang tak kancing, depan juga tak kancing. Dari belakang engkau, dari belakang, dari depan engkau mengurung aku. Duh, mau maju terbisa, mau mundur terbisa. Jangan dulu cepat-cepat tengking, karena bisa ini Tuhan. Dia halangi saudara hanya untuk taruh tangannya dan berkati saudara sebelum saudara melanjutkan perjalanan selanjutnya. Supaya engkau diberkati. Amin. Hanya untuk menaruh tanganmu ke atasku, nak, kau diberkati. Nak, kau biji mataku. Dan lewat berkat yang Tuhan taruh itu, kita akan diutus pergi. Sebelum Yakub melakukan perjalanan, Ishak menaruh tangan di atas kepalanya. Dan semua firman yang diucapkan diamenkan. Makanya di padang gurun berbantalkan batu, Kejadian 28. Berselimutkan embun, beratapkan langit, mimpi sorga, malaikat Allah turun naik. Kita pakai bantal dakron, spring bed king coil, AC Daikin, ketindisan. Saudara-saudara. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang menyertai perjalanannya. Sungguh dahsyat tempat ini. Dulu tempat itu tidak punya nama, sekarang namanya Betel. Karena ada tangan Tuhan yang menyertai perjalanan kita. Nah akan Tuhan menyertai berbaring kita. Perjalanan diberkati, berbaring diberkati. Ia menaruh tangan. Nanti saudara lanjut ayat-ayat ini luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu, semua musim Tuhan ada. Waktu saya hampir habis ya. Kejadian 26, ada musim menabur, ada musim kelaparan. Ya, lalu timbullah kelaparan. Ini bukan kelaparan yang pertama, jadi ini gelombang kelaparan. Covid habis, ini habis, woi macam-macam. Waktu kelaparan terjadi buat Ishak, dengarkan Tuhan ada. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Memang saudara-saudara di Jawa itu ada orang yang nama Timbul juga ya. Betul ya? Di Medan juga ada yang nama Timbul gitu kan. Nah timbul itu muncul dari bawah ke atas. Semua bilang dari bawah ke atas. Nah kadang-kadang dari bawah ke atas ini yang bikin kita masalah. Tapi jangan lupa dari atas ke bawah ada juga yang turun. Yakobus 1 ayat 17, semua yang benar anugerah yang sempurna diturunkan dari atas. Yakobus 1 ayat 17, semua yang benar anugerah sempurna itu datangnya dari atas. Diturunkan oleh Bapa segala terang padanya. Tidak ada pertukaran atau perubahan. Coba saudara lihat. Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-17. Sebab pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari... Oke, dari bawah ada kelaparan, tapi dari atas ada pemberian yang sempurna, ada anugerah yang sempurna, sehingga kita cakap, menghandle, dan menghadapi semuanya.
Saudara belum habis kalau saldomu tinggal kosong. Saudara belum habis kalau orang ngecia saudara punya proyek. Saudara belum selesai kalau saudara punya aset diambil orang. Saudara belum habis sertifikatmu tiba-tiba dibalikin nama atas nama orang lain. Saudara belum selesai. Masih ada Tuhan yang punya rencana yang luar biasa. Perempuan itu ikut firman Tuhan. Pergilah ke tempat dimanapun engkau bisa pergi karena Tuhan akan mendatangkan kelaparan atas negeri ini. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Lalu begitu dia pergi pulang, semua sertifikat sudah berubah. Rumah sudah jadi milik orang, ladang sudah jadi milik orang. Dan di istana Gehazi lagi ngomong-ngomong dengan raja tentang Elisa membangkitkan anak dari perempuan yang pergi 7 tahun ini. Karena raja berkata, coba cerita dong kau bos punya pelayanan mujizat-mujizat. Lagi cerita tentang anak yang dibangkitkan, perempuan ini muncul di pintu istana untuk mengadukan tentang rumah dan tanahnya. Lalu semua permohonan sebelum disampaikan disela oleh Gehazi. Ini orangnya. Kadang-kadang kita belum ngomong, Tuhan sudah sela. Dan selanya itu berkat. Nyela. Ini orangnya ini. Belum ngomong, udah dinyala. Ini orang, ini saksi nih. Kenapa kok ada di sini? Kok bisa pas? Kita lagi ngomong kok. Saya baru pulang, sapu rumah sudah jadi milik orang, sapu tanah orang sudah ambil. Menteri, tolong nih. Kasih pulang semua depo aset, depo rumah properti. Dan hasil selama orang itu meninggalkan tempat ini. Saudara lihat, dia tidak sewa pengerja, tidak beli pupuk, tidak bayar orang. Terima hasil free, luar biasa. Musim boleh berubah. Tuhan ada. Amin. Ada kelaparan. Balik deh, Kejadian 26. Kelaparan. Bukan kelaparan pertama. Abraham, Ishak juga alami. Yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 2. Lalu Tuhan, ini yang penting. Di tengah kelaparan ada Tuhan, itu cukup bagi kita untuk lebih daripada pemenang. Situasi bisa berubah. Elia di sungai Kerit, tiba-tiba Kerit kering. Wih dulu Pak waktu dia kepala dinas saya dapat proyek nih, terhabis-habis. Tapi dia pensiun, proyek kering. Ya, itu kayak sungai Kerit kering saudara-saudara ya. Tapi jangan lupa ada Tuhan. Tinggalkan Kerit, pergi ke Sarfat. Ketemu janda miskin. Dari sana pergi ketemu Ahab, lalu ketemu Obaja, lalu bikin KKR di Gunung Karmel. Musimnya berubah-berubah, tapi Tuhannya tetap sama. Amin. Lihat Tuhan bilang kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, jangan pakai cara Mesir, gak usah pakai orang lain, supaya pakai cara-cara Mesir, kita tetap pakai cara Tuhan. Diamlah negeri akan aku katakan kepadamu, kalau orang bersalah kepada saudara, ada 2 negeri atau 2 tempat yang saudara akan pijak. Yang pertama balas dendam, atau yang kedua mengampuni. Kalau Tuhan yang perintah pasti dia akan bilang, ampuni orang yang bersalah. Diam di negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Dan saya percaya Tuhan tunjuk ini. Tuhan tidak bilang, hajar dia kasih mampus, tidak saudara-saudara ya. Tapi Tuhan bilang, ampuni dia. Kau yang tidur enak. Nah ini musim pertama, kelaparan. Jangan dulu stres, jangan dulu kecewa, karena saudara belum selesai, Tuhan masih punya rencana. Ada musim kedua, musim menabur. Ayatnya yang ke-12. Lalu menaburlah Ishak pada waktu kelaparan itu, lalu orang itu menuai 100 kali lipat. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ini bukan Ishak punya perbuatan, ini Tuhan punya perbuatan. Ya, pasti banyak ahli pertanian datang untuk survei ini bibit model apa ini, bibitnya sama. Tapi yang membuat berbeda adalah Tuhan punya berkat. Ketika saya pergi ke Lere, saudara-saudara, saya sudah bawa bantal untuk tidur, siap tidur di mobil. Karena saya tahu ini daerah-daerah sana ini pasti tidak ada tempat tidur. Hotel juga pun tidak ada. Jadi saya sudah bawa bantal, saya bilang paling buruk sudah saya parkir mobil dan tidur. Sudah. Sampai kompor gas saya sudah bawa kalau sampai keadaan darurat, saya bisa pasang kompor begini ini. Sudah semua sudah disiapkan. Tapi ternyata begitu sebelum ibadah mulai, karena saya datang sampai itu kurang lebih 5:30, ibadah jam 6. Apa pendeta nanti tidak usah pulang? Iya, siapa juga mau pulang? Ini 5 jam mau pulang, baru besok balik lagi sudah 2 malam saya sudah ya. Kami sudah siapkan tempat, jadi di samping mimbar gereja itu ada satu ruangan yang memang tidak pernah dipakai, tapi hari itu dibikin paksa untuk kita pakai. Ternyata ada beberapa pendeta yang datang dari tempat yang lain juga tidak pulang karena jauh. Padahal dia cuma di Sentosa. Bapak saya juga pulang, saya akan tidur sini. Jadi nanti Bapak tidur di situ, saya tidur di mimbar. Di mimbar itu aduh tidak layak tuh. Itu nyamuk satu, tapi dia punya teman-teman banyak, saudara-saudara ya.
Akhirnya, oke, saya bahkan sampai pulang belum lihat itu kamar itu, saudara. Kenapa? Karena Tuhan buat mujizat luar biasa, di mana-mana Tuhan hadir. Jadi sementara saya ibadah, rupanya ada orang yang pernah datang ibadah di sini dari Lere, sekarang dia tiap kali saya ucapkan akan ada promosi yang tidak masuk akal, dia amenkan. Saudara mungkin masih ingat saya selalu bernubuat, saudara Tuhan akan buat engkau dapat posisi lebih dulu baru pangkat menyesuaikan dari belakang. Karena posisi itu biasanya disesuaikan dengan pangkat. Ya toh? Oh kau mesti naik pangkat dulu karena job itu mesti pangkat begini. Tapi dalam Tuhan posisi dulu pangkat menyusul. Bilang kiri kanan saya percaya. Nah ini diamenkan terus. Dia termasuk dan dia bilang Pak saya jalan-jalan mau pulang kantor. Saya lihat baliho Bapak, padahal baliho kecil sekali nih. Tapi ini pendeta dari Job, dia bilang pendeta dari Job ada datang. Waduh, langsung dia ada meeting jam 7 dia kasih tinggal meeting, dia datang ibadah hanya untuk ketemu, untuk kasih tahu Bapak. Saya sudah alami promosi yang tidak masuk akal. Karena dari semua jajaran yang akan dipromosi bukan saya urutan kesekian, tapi saya yang muncul. Bahkan mereka sudah kirim email untuk menjatuhkan saya. Mereka sudah kirim email untuk mendegradasi saya, mendiskreditkan saya. Tapi aneh Pak, saya dipilih jadi GM. Saya datang. Terus yang kedua cuma mau lapor itu saya tidak. Saya mau ajak Bapak tidur di sapu rumah. Oh puji Tuhan saya lapor gembala Pak. Ada yang datang saya mau bawa tidur. Oh siap Pak. Kami pulang bukan pergi tidur KKR lagi sudah-sudah. Cerita di meja makan sampai tengah malam sudah-sudah. Dan saya memang perlu tidur yang mantap karena besok malam saya tidak tidur lagi untuk langsung pulang. Dan tadi malam jam 9 ibadah selesai yang saya bilang tidak ada makan langsung jalan itu saudara ya. Jam 1 saya tiba di sini. Puji Tuhan pagi ini sudah berdiri melayani Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dari Tuhan. Itu tadi ya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam. Nah itu saja. Jadi ada juga yang saatnya kita perlu margarin dengan susu. Tapi ada saatnya juga firman Tuhan mengerjakan bagiannya. Sampai murid-murid bilang ini, siapa yang beli Yesus nasi padang ini, tadi Tom pergi dia pucat sekarang so merah ini saudara. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Nanti musim yang lain kita sambung minggu depan. Kalau sudah diberkati dengan firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan